Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang peran, fungsi, dan kaitan bahasa Indonesia pada bidang manajemen. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siti Badariah. Sebelumnya, eh, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Pamaria dengan NIM 2110313145 dari kelas manajemen reguler C. Nah, pembahasan materi yang akan saya bahas pada sore hari ini, yang pertama adalah tentang peran bahasa Indonesia pada bidang manajemen, yang materi kedua fungsi bahasa Indonesia pada bidang manajemen, dan materi yang ketiga kaitan bahasa Indonesia dengan manajemen. Yang pertama, apa sih peran bahasa Indonesia pada bidang manajemen? Teman-teman pada tahu nggak? Pertama-tama di sini pengertian dari bahasa dulu ya. Jadi bahasa adalah sebuah alat komunikasi, alat atau sesuatu yang digunakan untuk mencapai atau menyampaikan gagasan, ide, sesuatu yang kita gunakan untuk mengekspresikan perasaan sehingga hal yang kita ingin sampaikan kepada orang lain dapat dimengerti dengan baik sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Bisa disampaikan dengan cara mengucapkan melalui mulut kita, bahasa tubuh, ataupun dengan cara menulisnya. Materi yang kedua adalah manajemen. Manajemen adalah ilmu tentang bagaimana kita mencapai suatu tujuan dengan menggunakan bantuan dari orang lain. Tentunya, dalam dunia bisnis, seorang manajer harus mengatur, mengarahkan, dan mengelola kemampuan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu perannya apa sih? Nah, perannya itu yang pertama itu bahasa sebagai alat komunikasi. Tentunya karena seorang manajer penting dalam penggunaan bahasa yang di lingkungan kerja. Pada saat memberikan perintah kepada karyawan, seorang manajer harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dengan baik oleh karyawannya agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh manajer. Yang kedua itu sebagai media informatif. Maksudnya itu sebagai media penyalur informasi yang bersifat jujur dan komunikatif. Yang ketiga itu sebagai sarana sebagai penjabaran tertentu. Lalu selanjutnya materi yang kedua ada fungsi bahasa Indonesia pada bidang manajemen. Nah, apa sih fungsinya itu? Kita cek ya, kita perhatikan baik-baik. Jadi, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau sarana atau sarana untuk menyampaikan informasi. Nah, bahasa yang pada dasarnya lebih dari sekedar alat untuk menyampaikan informasi atau mengutarakan pikiran, perasaan, atau gagasan, karena bahasa juga berfungsi sebagai yang pertama untuk tujuan yang praktis. Maksudnya itu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, berfungsi sebagai untuk tujuan artistik. Maksudnya, manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. Nah, yang ketiga ada berfungsi sebagai kunci mempelajari pengetahuan lain di luar pengetahuan kebahasaan untuk mempelajari naskah-naskah guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia. Lalu yang selanjutnya itu ada berfungsi sebagai kebudayaan dan adat istiadat serta perkembangan bahasa itu sendiri. Yang kelima, bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Yang keenam, berfungsi sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Maksudnya bagaimana sih? Kan bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan
segala sesuatu yang ada di dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Lalu, ada materi yang ketiga. Apa sih kaitan bahasa Indonesia dengan bidang manajemen? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Nah, yang menjadi hubungan antara bahasa Indonesia dengan manajemen adalah bahasa menjadi pemersatu yang harusnya dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa kesatuan yang umum digunakan dalam lingkungan masyarakat dewasa. Dalam dunia bisnis, bahasa sangat berpengaruh terhadap diri sendiri. Penggunaan bahasa juga harus digunakan yang baik dan benar, karena akan memberikan pandangan baik dari orang lain pada diri kita. Nah, semakin cermat kita menggunakan bahasa, maka semakin cermat juga pikiran kita yang selanjutnya membawa dampak positif bagi kita, khususnya dalam lingkungan manajemen. Nah, teman-teman, segitu materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya itu mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.